Keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bab 4 ini akan mempelajari lebih lanjut mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang akan dipelajari yaitu tentang makna dan prinsip persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Masalah-masalah yang muncul, faktor penyebab masalah, akibat yang ditimbulkan, dan upaya mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahan, serta mampu menalar penyelesaian masalah tersebut. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan yang merupakan hasil perkumpulan tersebut telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungan dengan keutuhan. Kesatuan bangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia, sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara temurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Sejauh sebelum kemerdekaan, persatuan bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa dan negara. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi, dan menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. B. Prinsip persatuan dalam keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya dan sesamanya dan dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip wawasan Nusantara, diri, dan lingkungan yang merupakan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan mempertahankan keamanan. Gambar di atas menunjukkan bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku, bangsa, bahasa, adat, istiadat, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetapi satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. Untuk itu kita harus menyadari bahwa keragaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Adat istiadat berupa kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola berikut perilaku dalam masyarakat. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Contoh konflik adalah peristiwa G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Keberagaman budaya di suatu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat besar seperti Indonesia. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerja sama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun cara repressi adalah satu-satu upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu, ada cara kuratif, merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah terjadi, misalnya
pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Coba kalian diskusikan manakah yang lebih baik mengatasi sebelum terjadi masalah atau sesudah terjadi masalah. Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa dan budaya dapat kalian terapkan melalui berbagai cara. Misalnya tidak menonjolkan suku bangsa sendiri, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain, mau bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku bangsa lain, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain, dan sebagainya. Selain itu, kalian juga harus menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa. Misalnya, dengan mempelajari kesenian daerah lain, jika hal itu kalian lakukan, berarti kalian telah menunjukkan sikap menerima keanekaragaman budaya bangsa. Kemudian, jika kalian merupakan warga pendatang suatu daerah, sudah sepatutnya bila kalian menyesuaikan diri dan mempelajari kebudayaan daerah setempat. Dengan bersikap seperti itu, kalian telah menghargai, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya, sehingga pada akhirnya kerukunan antar suku bangsa akan tetap terjaga.